Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Di pembelajaran satu ini ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS ya, di halaman 47 sampai dengan 53. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti ada video rekomendasi di playlistnya ya. Atau kalau nggak nemu di sana, bisa juga ke kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti ada nih daftar-daftarnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Misalnya sekarang adik-adik mau lihat kelas 4, diklik playlist tema 4, kelas 4 tema 1 sampai 8, biru-birunya diklik. Nanti akan masuk ke playlist di kelas 4. Nih, seperti ini, kelas 4 tema 1, matematika kelas 4, tema 3, dan seterusnya. Misalnya nih adik-adik mau lihat yang kelas 4 tema 3. Nanti diklik aja putar semua. Nanti video yang diputar paling awal adalah video yang paling pertama, seperti ini nih. Ini adalah halaman 1 sampai 6, lalu berikutnya halaman 7 sampai 16 dan seterusnya. Jadi adik-adik nanti scroll aja. Nanti kalau Karina udah buat seluruh halamannya nanti ada di sini sampai bawah, ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini ada Edo ya, kata Edo, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya adik-adik. Kalau enggak, hewan-hewannya jadi langka atau punah. Langka itu berarti dia sudah jarang sekali kita ketemukan. Nah, atau punah ya, kalau punah bahkan sama sekali tidak ada, sudah tidak ada sama sekali. Nah, apa namanya, kita mau pelajari ini sekarang. Contohnya pada yang terjadi pada burung cendrawasih, ya. Nah, ini adalah contohnya. Kita amati gambar ini, lalu kita baca yang berikutnya. Nah, adik-adik tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih di atas ya. Nih, ini burung yang salah satu hewan langka ya yang sudah hampir punah, yaitu burung cendrawasih. Nah, kita buat 4 pertanyaan. Nah, Karina buka dulu. Nah, ini ya yang pembelajaran satunya. Nah, pertanyaan yang pertama Karina buat di sini contohnya. Yang pertama, apa nama lain dari burung cendrawasih? Yang kedua, di mana saja habitat burung cendrawasih? Yang ketiga, jenis burung cendrawasih apakah yang tinggal di Papua? Yang keempat, mengapa burung cendrawasih termasuk hewan langka? Nah, ini 4 pertanyaannya ya, bisa adik-adik tambahkan juga dengan kalimat adik-adik sendiri. Nah, lalu berikanlah pertanyaan tersebut kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Nanti didiskusikan jawabannya. Nah, untuk melengkapi jawabanmu, kita bisa baca teks di sini. Nah, burung cendrawasih disebut juga nih, burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah, adik-adik, berwarna-warni dan bulunya tuh bagus. Ya, bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah. Jadi dia lebih sering terbang ya dan hinggap di dahan pohon. Nah, warna bulunya yang mencolok biasanya merupakan kombinasi dari warna hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Ya, berwarna-warni sekali deh pokoknya adik-adik. Nah, burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang yang unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya itu ada di hutan-hutan lebat ya, yang umumnya berada di daerah dataran rendah dan hanya ditemukan di Indonesia bagian timur. Nah, burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka adik-adik. Ya, nah, kemudian keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam sayangnya nih adik-adik nih. Nah, perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan adik-adik. Biasanya digunakan untuk menghias topi wanita yang ada di Eropa. Ya, tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Jadi nggak boleh sembarangan dibunuh untuk diambil bulunya. Kemudian beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Ya.
Nah, itu apa bacaannya ya Adik-adik. Sekarang kita mau menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Nah, ini dia jawabannya di sebelah kanan. Jadi, burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan adalah karena burungnya yang sangat indah. Selain itu, burung cendrawasih merupakan spesies endemik yang hanya ada di Pulau Papua dan memiliki peran penting dalam adat budaya suku di Papua, ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, jadi mereka semakin terancam karena adanya perburuan liar. Karena saking indahnya si bulunya adik-adik, jadi mereka diburu dengan liar ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melestarikan habitatnya, menindak pelaku perburuannya ya. Jadi kalau ada yang ketangkap sedang berburu liar, dia harus ditindaklanjuti. Jadi dihukum ya. Lalu melakukan penangkaran burung cendrawasih supaya mereka berkembang biak dengan baik. Kemudian bagaimana kaitan antara perilaku manusia dan kelangkaan burung cendrawasih? Nah, untuk bagian ini karena perilaku manusia tuh sangat berkaitan ya adik-adik ya. Dan untuk mempertahankan burung cendrawasih ini dibuka suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan yang punah. Nah, manusia harus selalu bekerja sama untuk melindungi dan melestarikan hewan yang punah. Ya, jadi berkaitan banget karena kalau kita peduli dengan keberadaan mereka, kita akan melindungi dan melestarikan. Tapi kalau kita nggak peduli, kita akan berburu liar ya. Berikutnya, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Nah, perilaku tersebut adalah perilaku yang buruk dan tidak boleh dicontoh. Ya, jadi sesama makhluk hidup ya, burung cendrawasih juga makhluk hidup, kita harus melindungi ya. Kemudian apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Nah, kalau punah maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang pastinya yang pertama. Dan yang kedua adalah generasi kita yang berikutnya tidak akan bisa menyaksikan indahnya burung cendrawasih. Ya, mereka hanya bisa menikmati lewat gambar aja tapi nggak bisa lihat langsung. Ya, kemudian apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Nah, diperlukan adanya kesadaran pastinya bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Nah, kemudian adik-adik coba dipilih hewan yang menarik buatmu, lalu buat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya harus memuat tempat tinggal hewan, ya, lalu manfaat hewan tersebut dan cara melestarikan serta menjaga keseimbangannya. Dan ciri-cirinya juga. Kalau yang ini mungkin bisa dibuatkan ya oleh adik-adik sesuai dengan pilihan adik-adik karena ada banyak sekali burung, ya. Nah, kemudian selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi adik-adik. Jadi nggak cuma hewan cendrawasih aja dan hewan-hewan langka aja ya. Nah, yuk kita lihat ada hewan lain yang mau kita pelajari di halaman berikutnya. Nah, coba adik-adik lihat di lingkungan adik-adik ada kupu-kupu nggak? Kita mau baca nih teksnya tentang kupu-kupu ya. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang, ya berwarna-warni adik-adik. Nah, kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun seperti ini, ya. Nah, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai 10 hari dan dia akan menjadi larva. Ya, larva atau ulat. Setelah 2 minggu dia akan membentuk kepompong dan bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Nah, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompongnya. Ya, kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Nah, bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk penyerbukan tanaman. Ya, nah indah banget ya warnanya, biasanya warna-warni adik-adik. Nah, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Di Indonesia ragamnya banyak ya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Contohnya ini. Ini adalah kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Yang ini kupu-kupu raja di Jawa dan Sumatera.
Kalau yang ini kupu-kupu trogon, ini ada di Kalimantan, ya. Bentuknya unik-unik ya adik-adik ya. Nah, kemudian tidak sedikit penggemar kupu-kupu ya. Warnanya indah sangat menarik bagi sebagian orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Ya, hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Jadi ada banyak juga orang-orang yang mengoleksi ya adik-adik ya. Jadi sama dia dikeringkan lalu semacam dilaminating atau dilapisi oleh plastik supaya dia tidak pudar warnanya. Nanti dipajang deh sama dia ya. Nah, adik-adik tahu nggak manfaat kupu-kupu? Nah, jadi kupu-kupu itu membantu penyerbukan tanaman. Ya, hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Nah, lalu berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang kupu-kupu. Yang pertama yaitu, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Nah, tadi nih adik-adik kan kupu-kupu manfaatnya adalah untuk membantu penyerbukan ya. Kalau punah maka kelestarian tanaman juga akan terganggu karena berkurang nih hewan yang membantu penyerbukan tanaman ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kelestariannya ya, yaitu dengan tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan kayak Karina bilang tadi. Dibunuh ya, lalu diawetkan, lalu dipajang ya. Di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Nah, kupu-kupu itu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga ya. Kemudian sekarang kamu telah mengetahui manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai ya. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Jadi ada nama hewan dan ciri-cirinya, habitatnya di mana, manfaatnya juga dikasih tahu ya. Kemudian keberadaan hewannya sekarang, penyebab menjadi langka, lalu ajakan yang berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestariannya. Ya, kalimatnya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian kamu bisa menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh ya. Kalau nggak ada karton bisa di bagian belakang kalender bekas ya. Buat posternya semenarik mungkin ya, bisa pakai gambar ilustrasi atau foto hewan yang adik-adik pilih. Ya, kamu bisa kampanye dengan teman-teman dengan postermu tadi ya, dipajang boleh di sekitar sekolah. Nah, adik-adik ini nanti dibuat sesuai dengan hewan yang adik-adik pilih ya, jadi tidak ada contohnya di Karina. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!